Halo, apa kabar Indonesia? Mari kita saksikan berita dari Sergap Tribun. Polda Metro Jaya dan TNI serta Dishub akan menambah 100 titik penyekatan untuk membantu pemerintah menekan penyebaran COVID-19. Mari kita saksikan cuplikannya. Terima kasih. Bertempat di TMC Polda Metro Jaya Rabu, tanggal 14 Juli tahun 2021 dimulai sekitar pukul 12 WIB, 3 pilar menggelar konferensi pers yaitu Polda Metro Jaya dan TNI serta Dishub. Setelah mengevaluasi hasil PPKM yang sudah berjalan sejak tanggal 3 Juli tahun 2021, 3 pilar akhirnya akan menambah 100 penyekatan ruas jalan untuk menekan mobilisasi massa. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, hal ini perlu dilakukan untuk membantu program pemerintah untuk lebih menekan penyebaran COVID-19. Adapun untuk teknis pelaksanaan dan penjelasan yang lebih terperinci akan disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya dan Dishub, berikut penjelasannya. Terhadap kegiatan ataupun sektor non-esensial itu tidak diperbolehkan melakukan kegiatan atau 100% WFH. Dan untuk itu, melalui penyekatan 100 titik yang akan dimulai pada besok total di wilayah hukum Polda Metro Jaya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama kita taati dan kita laksanakan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan PPKM darurat. Kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Kodam Jaya di bawah koordinasi langsung Kepolisian Metro Jaya, Polda Metro Jaya, tentu akan bahu-membahu dalam melaksanakan tugas pengawasan dan mengawal pelaksanaan PPKM darurat ini. Barangkali demikian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum. Ini adalah 19 penyekatan di dalam kota. Mulai dari Fatmawati, Antasari yang sudah berjalan selama beberapa hari ini. Tambahannya adalah underpass Mampang. Mulai besok kita akan penyekatan. Kemudian Pesing Green Garden, Green Garden. Kemudian Coca-Cola, Cempaka Putih. Kemudian juga kita tambah adalah underpass di depan Basura. Ini untuk penyekatan jalan yang mulai dari Pulau Gebang, Wono Bambu, terus sampai ke Kasablangka sampai Tanah Abang. Sepanjang jalan itu kan belum ada penyekatan. Kita akan penyekatan di underpass Basura. Kemudian jalan dari Panjaitan yang ke arah Kasablangka, flyover Pesing, termasuk juga flyover Ladogi. Ladogi itu depan Taman Ria, Senayan. Ya, itu akan kita sekat yang dari arah Senayan mau nyebrang ke arah farmasi itu. Kemudian juga ini juga sudah existing jembatan merah di Gunung Sahari, Megaria, Jalan Kasa Kemayoran, Jalan Benyamin Sueb, Jalan Apron, kemudian Jalan Hasim Asari, Medan Merdeka Timur, Gambir, Veteran 3, Jalan Jogoraya, dan yang ke-19 adalah Pasar Rebo Cijantung. Ya, ini 19 untuk di dalam kota. Next. Kemudian ada 15 di dalam tol, yaitu 6 dari gerbang tol, semuanya yang menuju ke arah Jakarta. Cikarang Barat, Cibatu, Cikarang Pusat, Tambun, Bekasi Timur, Bekasi Barat, itu semua adalah gerbang tol yang menuju ke arah Jakarta, akan kita laksanakan penyekatan. Kemudian itu di luar kotanya, teman-teman bisa lihat nomor 1 sampai nomor 6 di peta. Nah, yang di dalam kotanya, yang kita sekat adalah off-ramp-nya, yang sekarang sudah existing, yaitu keluar tolnya. Mulai dari Bukopin di ujung, kemudian sebelahnya lagi Tegal Karang, Polda, DPR, kemudian yang dari barat ke timur Darmais, kemudian Semanggi, Farmasi, sampai Pancoran, itu kita sekat. Nah, yang nomor 15 itu yang tol Desari atau Andara. Jadi yang keluar dari tol menuju Antasari itu semuanya dibelokkan ke kiri ke arah Fatmawati, nanti dia putar balik. Kemudian ada penyekatan di Fatmawatinya maupun di Antasari. Sehingga totalnya ada 15 titik. Lanjut. Ini adalah 27
27 titik untuk di Jalan Sudirman Tamrin, 17 dari arah selatan ke utara, kemudian 10 dari arah utara ke selatan. Lanjut. Ini adalah 29 titik di ring 3, yaitu di kota Bekasi, Tangerang, dan Depok, baik Tangerang Kabupaten maupun Tangerang Kota maupun Tangerang Selatan. Next. Total yang dibutuhkan untuk melakukan penyekatan ini, satu shiftnya itu adalah 1.649 personil gabungan dari polisian, dari TNI maupun dari Pemda. Next. Next. Nah, underpass Mampang, ya, untuk underpass Mampang ini perlu dijelaskan. Bagi yang kritikal dan esensial, itu dia bisa masuk ke underpass. Yang tidak kritikal esensial akan kita keluarkan ke kiri ke arah tendean. Namun dia tidak bisa berputar arah di ujung layang di tendean. Ada laser point nggak? Minta tolong laser point. Nah, termasuk juga yang dari arah tendean ke arah Rasuna Said itu juga kita laksanakan penyekatan. Jadi yang bukan kritikal esensial akan naik flyover ke arah Trans TV, kemudian dari situ dia harus putar balik karena yang ke kiri ke arah Gatot Subroto juga kita laksanakan penutupan. Ya, ini betul-betul hanya untuk kritikal dan esensial. Next. Kemudian layang pesing kita tutup yang dari arah timur, yaitu dari arah Dan Mogot ke Latu Meten, itu kita tutup layang pesingnya. Semua harus lawan bawah. Yang kritikal dan esensial bisa lurus, yang non kritikal esensial kita putar balik atau dia hanya bisa berbelok ke jalan panjang, belok kanan. Ya. Yang dari arah jalan panjang itu hanya bisa ke kiri ke arah jalan Dan Mogot. Nanti dia putar balik, baru nanti ikut ke titik penyekatan. Ya. Next. Kemudian untuk yang di depan Basura underpassnya, untuk yang kritikal esensial bisa lurus ke arah masuk ke kolong underpass, lurus ke arah Casablanca. Tapi yang non kritikal dan esensial itu kita naikkan ke atas, belok kiri dan ke arah DI Panjaitan. Termasuk juga yang dari DI Panjaitan mau ke arah Casablanca atau belok kiri ke Jalan Basuki Rahmat itu kita tutup. Ya. Next. Ini untuk yang di Jalan Fatmawati dan Antasari. Di Jalan Fatmawati ini tidak ada penyekatan, tidak ada pemeriksaan. Jadi semua ditutup total kalau pagi, ya, selama masa peringatan. Pemeriksaannya ada di Antasari. Ya, kalau pagi ini supaya tidak mengganggu di persimpangan. Jadi yang keluar dari tol maupun yang putar balik maupun yang dari arah Pondok Labu itu semuanya harus ke kanan. Nanti kita periksanya di depan Talavera, ada perbedaan di sini. Next. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada teman-teman. Ya. Jadi jam 6 sampai jam 10 kita akan laksanakan penyekatan. Artinya yang kritikal dan esensial. Ya, yang kritikal dan esensial lah yang bisa melintas. Kemudian pukul 10 sampai 20 penyekatan itu kita tutup. Hanya nakes, dokter, perawat, darurat itu berarti termasuk TNI Polri itu yang bisa melintas. Pukul 22 sampai pukul 6 karena memang arus lalu lintas sudah sepi, maka kemudian penyekatan kita lepas. Jadi saya mengimbau, kami semua mengimbau kepada teman-teman yang bergerak di bidang sektor kritikal esensial, silakan Anda bergerak dari jam 6 sampai jam 10.
karena berdasarkan pengamatan selama beberapa hari pelaksanaan PPKM darurat, yang bergerak di atas jam 10 itu rata-rata adalah bukan yang kritikal dan esensial. Tapi penyekatan itu tetap kami jaga, khusus kami buka untuk nakes, dokter, perawat, darurat, termasuk TNI Polri, oksigen dan sebagainya. Ya. Di luar itu kami tidak melayani, karena kita anggap yang kritikal dan esensial itu seluruhnya sudah masuk kerja. Kemudian kalau malam ini kemudian tidak ada penyekatan. Ya. Saya rasa itu Pak Kabid Humas terkait dengan penambahan 100 titik yang akan kita mulai pada pukul 06.00. Tes. Terima kasih Bapak Kabid Humas. Yang kami hormati Bapak Asop, Bapak Kepala Dinas Perhubungan DKI, yang mewakili Kasatpol PP. Kami akan melanjutkan apa yang disampaikan Bapak Kabid Humas. Next. Jadi ada next urgensi penambahan penyekatan. Kenapa? Pertama, ada dua alasannya. Yang pertama, berdasarkan hasil evaluasi dari Google Mobility, Facebook Mobility maupun dari indeks cahaya malam, ini ternyata di Jakarta kemarin itu penurunan mobilitasnya meningkat. Jadi tanggal 5 Juli itu sempat kita penurunan mobilitasnya di angka 30%. Tanggal 11 Juli itu penurunan mobilitas di bawah 20%, sehingga kemudian warnanya hitam. Padahal target di PPKM Mikro ini adalah penurunan mobilitas antara 30 sampai 50%. Sehingga ini mohon untuk teman-teman tidak menghalangi lampu supaya kelihatan. Ada lampu-lampunya, Mas yang baju merah mungkin. Nah itu belakangnya ada proyektor soalnya. Termasuk yang dari sebelah sana. Terima kasih. Ya, jadi ada peningkatan mobilitas di Jakarta, intinya itu. Walaupun pada masa PPKM darurat. Jadi awal sempat bagus, di akhir PPKM darurat kemudian meningkat. Next, yang kedua, Jakarta ini unik, dia adalah hybrid concentric. Jadi kita sulit memisahkan mana residensial, mana downtown, mana pusat kota dan sebagainya. Bahkan di tengah pusat kota pun ada pemukiman-pemukiman. Sehingga ketika dilaksanakan pembatasan yang ada selama ini di batas-batas kota, ternyata pergerakan di dalam kota masih cukup tinggi, mobilitas dalam kota masih cukup tinggi. Itulah kemudian pembatasan tidak hanya di batas kota, tetapi juga kita harus bermain di dalam kota. Next, ini adalah 100 titik penyekatan. Jadi yang baru yang akan kita laksanakan besok pagi mulai pukul 06.00. Ya, hari ini kita sosialisasikan titik-titik ini tadi sudah dirapatkan dengan instansi terkait dan sudah disampaikan juga kepada jajaran. Mulai besok pukul 06.00 hari Kamis akan kita laksanakan ini, yaitu untuk di dalam kota ada 19 titik, kemudian di tol ada 15 titik, di batas kota yang sudah existing sekarang itu adalah 10 titik, kemudian wilayah penyangga sebagai ring 3-nya Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok juga mengadakan ada 29 titik, dan ruas Jalan Sudirman Tamrin sebagai simbol ikon dari PPKM darurat itu ada 27 titik, sehingga total semuanya 100 titik. Next, 10 titik di batas kota ini yang sudah ada sekarang, ya, mulai dari Pasar Jumat, Lenteng Agung, Budi Luhur, Kalideres, Panasonic, Kalimalang, Sumber Arta, Harapan Indah, Bintaro, dan Batu Ceper. Ini 10 titik ini sudah ada. Next, ini adalah 19, ini aturan 19 kurang 1, ya, 19 titik tambahan. Yang ke-19 adalah Pasar Rebo Cijantung. Coba bisa di ini Pak, masukin aja.
Sorry, tadi soalnya ada penambahan. DM Haryawan Sergapeibon mengabarkan dari Jakarta.